pelatihan fungsional pembimbing kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dede Erni Kartikawati, Widya Iswara Madya dari BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Anda telah bergabung dalam pelatihan fungsional pembimbing kemasyarakatan berbasis e-learning yang bersifat blended. Artinya, pelatihan ini menggabungkan pendekatan belajar yang berbasis elektronik dengan pembelajaran klasikal. Peserta pelatihan yang saya banggakan, dalam video ini kita akan mengenal lebih mendalam tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Mari kita simak tayangan berikut ini. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pembinaan, pendidikan, serta pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Pada hakikatnya, klien pemasyarakatan adalah individu atau manusia sebagai makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar dirinya. Adapun latar belakang hadirnya bimbingan dan konseling adalah semakin modern suatu bangsa, maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam suatu bangsa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga sebagian di antara mereka karena berbagai sebab menjadi para pelanggar hukum. Salah satu pengertian konseling menurut Daniel dalam Prayitno dan Emran Amti, secara etimologis istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Bimbingan dan konseling itu sendiri diartikan sebagai proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik di antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Coleman dalam Thomson and Rudolph memberikan pernyataan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah yang pertama, memberikan dukungan, memberikan wawasan, pandangan, keterampilan dan alternatif baru, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi. Fungsi bimbingan dan konseling secara umum meliputi 1. Fungsi pemahaman, 2. Fungsi pencegahan, 3. Fungsi pengentasan, dan 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Dalam fungsi pemahaman, ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu 1. Pemahaman tentang klien, yaitu pemahaman yang menyangkut latar belakang pribadi klien, kekuatan dan kelemahannya, serta kondisi lingkungannya. Dan yang kedua adalah pemahaman tentang masalah klien, yaitu pemahaman tentang kedalaman dan keluasan masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam fungsi pencegahan, ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang konselor, yaitu mendorong perbaikan lingkungan klien yang bersangkutan dan mendorong perbaikan kondisi pribadi klien. Fungsi pengentasan atau fungsi kuratif adalah fungsi di mana bimbingan dan konseling akan menghasilkan terpecahkannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh klien. Fungsi pemeliharaan adalah fungsi di mana bimbingan dan konseling ini dapat membantu klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan
berkelanjutan. Para peserta, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam bimbingan konseling? Yaitu pertama adalah persiapan, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan treatment, selanjutnya counseling in action dan follow up. Bapak Ibu peserta pelatihan, demikian pembahasan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaharuan.